sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, di sini ketua kelas di sini siapa? Boleh memimpin doa? Aisyah. Ya, Nggak konsisten ya. Oke, aku tunjuk saja ya. Iya. Ika boleh. Silakan mimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke. Berdoa masing-masing. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Semoga kita mendapatkan kemudahan dari Allah ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, yaitu materi kita akan belajar adab berpakaian menurut Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen kalian membayangkan dulu nih. Yang pertama, Ibu pengen nanya ke kalian, apa yang biasanya kalian perhatikan saat kalian tuh memilih pakaian untuk beraktivitas sehari-hari? Coba kalian bayangkan. Kemudian yang kedua, menurut kalian, kenapa sih orang Islam itu perlu memiliki aturan khusus dalam berpakaian? Apakah kayak cuman supaya terlihat rapi, tampil cantik, bagus gitu? Terus tujuannya itu apa sih dari kita memakai pakaian tersebut? Nah, mari kita diskusikan bareng-bareng ya. Kita belajar hari ini bareng-bareng. Oke, Ibu. Oke, jadi yang pertama ada. Nah, kita apa aja sih yang hari ini akan kita bahas? Jadi kita akan membahas tentang pengertian adab berpakaian, pentingnya menjaga adab berpakaian, dalil-dalil adab berpakaian, adab-adab berpakaiannya, dan hikmah menjaga adab berpakaian. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengertian adab berpakaian. Ada yang tahu nggak adab berpakaian dalam Islam itu apa? Menutup Betul. Apa lagi? Maksudnya? Menutup bayangan. Tidak menerawang tubuh, betul. Tidak menerawang, betul. Oke, jadi dalam Islam adab itu bukan cuma sekedar kesopanan, tetapi juga mencakup cara berperilaku berdasarkan perintah Allah. Nah, bagi kita bangsa Indonesia, adab berpakaian menurut Islam adalah artinya ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran Islam. Nah, di sini Ibu udah kasih gambar yang dimana di sini contoh busana muslimah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi di sini saya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi pakaian yang digunakan muslimah tidak menyerupai laki-laki. Terus menutupi dada, kerudungnya itu harus menutupi dada. Terus pakaian tidak ketat gitu ya. Tidak tipis. Tidak nerawang. Ya, Tidak transparan. Oke, nah Apalagi dapat baju. Nah itu nggak boleh banget ya. Oke, kenapa sih kita penting menjaga adab berpakaian? Adab berpakaian ditata agar manusia tidak berpakaian seenaknya, secara sembarangan gitu. Nah, cara-cara berpakaian yang baik sesuai ajaran agama Islam ditata agar umat Islam berpakaian sesuai ajaran agama seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan berpakaian, dan sesuai jenis kelamin. Nah, pentingnya bagi para muslimah juga menggunakan jilbab itu. Ada yang tahu nggak kenapa tuh kita harus pakai kerudung, harus pakai jilbab sebagai perempuan? Karena rambut mahkota. Betul. Ya, jadi jilbab ini tuh bagi muslimah, karena jilbab itu berguna untuk menjaga para muslimah dari gangguan setan, dari gangguan laki-laki mungkin. Nah, dari sini terlihat bagaimana Islam itu sangat menjaga kita, teman-teman. Jadi terlebih lagi perempuan yang perannya memang sangat penting, dan ini juga sejalan dengan fitrah perempuan yang memang sukanya tuh dijaga, dilindungi. Nah, di sini jadi sebelum kita menerapkan adab-adab berpakaian, kita harus tahu dulu nih batas aurat bagi perempuan dan laki-laki. Oke, udah ada yang tahu belum batas aurat laki-laki tuh dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut kaki. Betul, ini udah pada pintar. Ya, batas aurat laki-laki itu antara pusar hingga lutut ya. Nah, kalau perempuan dari mana sampai mana? Semuanya. Kecuali semua. Ya, kalau perempuan batas aurat perempuan seluruh tubuh, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, kita masuk ke dalil-dalil adab berpakaian. Di sini saya cantumkan 3. Jadi yang pertama ada dari Quran surat Al-A'raf ayat 26. Bisa kalian cek sendiri ya Al-Qur'annya dan artinya. Yang di sini tuh intinya pakaian menutup aurat dan pentingnya pakaian takwa. Jadi maksudnya itu jadi di sini ada dalil-dalil adab berpakaian. Nah, maksud
maksud dari dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan pakaian sebagai kebutuhan hidup bagi hambanya. Maka hendaklah hamba-hambanya berpakaian menurut perintah agama atau menutup aurat. Dan pakaian boleh sebagai indah-indah asalkan tidak menyalahi aturan agama. Nah, jadi maksudnya itu kita boleh kok pakai baju yang bagus, dianjurkan juga emang kita harus pakai pakaian yang rapi, bersih, tapi tidak berlebih-lebihan gitu ya. Terus semua itu sebagai media penunjang ibadah dan ketaatan kepada Allah gitu. Adapun pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa yang berupa kebaikan hati dan jiwa. Terus maksud dari dalil kedua ini terdapat di Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang intinya itu perintah menutup aurat dan menjaga kehormatan wanita. Nah, yang tadi wanita itu harus menjulurkan kerudungnya itu menutupi dada itu ada di dalam Quran surat ini, teman-teman ya, di Al-Ahzab ini perintahnya ada di surat ini. Terus yang nomor 3 jadi perintah dalil perempuan menjulurkan jilbabnya sampai dada itu ada di ini Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, kemudian ada dari hadis Rasulullah juga, sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi kita pakai baju itu nggak boleh menyerupai laki-laki juga nggak boleh menyerupai wanita gitu. Terus gimana kalau misalnya ada kasusnya yang perempuan itu tomboy misalnya? Nah, nggak apa-apa asalkan misalnya yang tomboy ini pakai celana kulot, terus baju, terus kerudung juga itu masih nggak apa-apa asal niatnya itu tidak menyerupai laki-laki. Oke, kita masuk ke adab-adab berpakaian. Nah, di sini ada menata niat berpakaian memenuhi syarat menutup aurat, berpakaian yang bersih dan nyaman, model berpakaian sesuai jenis kelamin, tidak berpakaian yang glamor. Glamor di sini tahu glamor kan ya? Ya, itu nggak boleh ya. Nah, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Nah, jadi di zaman sekarang kan globalisasi itu udah sangat marak ya, sudah bisa masuk ke Indonesia ini aksesnya tuh gampang banget, apalagi ada media sosial, ada TikTok yang dimana style kayak style Korea gitu tuh banyak banget kan tersebar. Nah, kita tuh sebagai muslimah harus pinter-pinter lah gitu mengikuti tren yang sekiranya tuh masih bisa kita pakai gitu. Jangan memaksakan juga kalau misalnya emang nggak bisa dipakai, misalnya dia bajunya tuh yang kalian tahu nggak sih yang kayak cuma segini doang. Nah, itu tuh kan tidak sesuai lah gitu. Terus juga pakaian yang ketat-ketat itu nggak boleh ya. Nah, terus juga berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Terus mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Selanjutnya ada kita masuk ke hikmah menjaga adab berpakaian. Di sini hikmahnya itu ada banyak banget teman-teman. Jadi yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari sudah diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dan menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Yang keempat, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh atau ketergesa-gesaan dalam beraktivitas. Yang keenam, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Yang ketujuh, ada mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Yang kedelapan, dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama. Yang kesembilan, menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak dan mengada-ada. Yang ke-10, dapat konsisten dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Dan yang terakhir, menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang sehat. Hewan yang memang sukanya tuh dijaga. Nah, di sini jadi sebelum kita menerapkan adab-adab berpakaian, kita harus tahu dulu nih batas aurat bagi perempuan dan laki-laki. Oke, jadi kita masuk ke sesi kuis atau diskusi.
Jadi di sini ibu ada 3 pertanyaan buat kalian. Oke, yang pertama, apa yang biasanya kalian perhatikan saat memilih pakaian untuk beraktivitas sehari-hari? Saila boleh jawab. Apa yang kamu biasanya perhatikan ketika memilih pakaian untuk beraktivitas sehari-hari? Kamu tuh milih baju tuh dari apanya? Apakah warnanya atau gimana? Yang pertama sih mungkin kenyamanan, terus warna, terus Udah, kenyamanan sama warna. Oke. Yang kedua, menurut kalian kenapa sih orang Islam itu perlu memiliki aturan khusus dalam berpakaian? Boleh Kak Zara? Oh iya. Apa Bu? Boleh ulang. Boleh Zara. Menurut kamu mengapa orang Islam perlu memiliki aturan khusus dalam berpakaian? Khususnya untuk cewek. Kalau cewek kan banyak yang perlu ditutup Bu, karena mata di luar sana kan lebih jelalatan daripada ya Betul. gitu. Jadi kita sebagai cewek menjaga supaya mata-mata itu gak jelalatan sama cewek. Betul. Oke, selanjutnya ya tepuk tangan. Oke, selanjutnya selanjutnya ibu pengen nanya, tujuan kalian menutup aurat itu supaya apa sih? Apakah hanya untuk terlihat rapi dan menarik atau ada maksud lain yang lebih dalam? Coba Diva boleh jawab. Baik Ibu. Jadi kalau menurut aku aku tuh menutup aurat karena pertama lebih nyaman aja dengan di Indonesia kan kayak kita banyak banget aktivitas di luar rumah, terus juga banyak banget aktivitas mungkin dengan lawan jenis gitu ya. Jadi dengan menutup aurat aku merasa lebih aman sih Bu, terutama dalam beraktivitas. Oke, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Kalian semua hebat-hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Ibu punya ice breaking. Jadi Apa tuh, Bu? kita main tepuk-tepuk ya. Yeay. Nih, tapi kalian harus fokus karena ada matematikanya dikit. Jadi ice breakingnya gini. Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk. Nah, terus kalau Ibu bilang tambah 2 jadi 3, tepuk agak. Tapi kalau ibunya bilang tambah 5, misalnya tambah 6, pokoknya kalau hasilnya lebih dari 5 itu jadi tepuk pramuka. Tepuk pramuka sekali aja. Jadi Oke, Ibu. Oke, siap semuanya? Siap. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tambah 3. Belum. Oke, kan 2 tambah 3 berapa? 5. Kalau 5 tetap 5 ya. Ulang. Oke, Bu. Tepuk 2. Tambah 3. Kurang 1. Tambah 7. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kalian tuh mendapatkan afirmasi positif. Karena afirmasi positif itu sangat berpengaruh dalam hidup kita, yang dimana itu bisa membuat kita jadi semakin percaya diri, semakin semangat gitu belajarnya. Oke. Jadi Ibu pengen kalian peluk diri kalian kayak gini. Terus kalian ikutin Ibu ya. Hug yourself. Terus I am smart. I am smart. I can learn. I can learn. I can do anything. I can do anything. I can be anything. I can